أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Latubala. Di sini ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini banyak dinamakan dengan qalqalah sughra. Jadi cara bacanya banyak dipantulkan dengan pantulan ringan. Jadi tidak boleh kuat ya, sekedar pantulan saja. Latubalawun ya. Kemudian gunna, ada nun yang bertasydid, ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Jadi wawnya langsung dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Latubalawunna ya. Ini fi-nya dinamakan dengan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu antara fi dengan am ini berbeda kalimat, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi fi-nya dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian amwa, ada mim sukun bertemu dengan waw, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi mimnya dibunyikan secara jelas dengan cara ditekan saja, tidak perlu ditahan. Amwa ya.
Wa dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Likum wa. Nah, ini juga sama ya. Kum wa itu mim sukun bertemu dengan waw. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi mimnya dibunyikan secara jelas. Wa anfu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf fa. Wa anfu. Jadi bacaannya seperti nunnya digantungkan ya, mau menuju ke huruf fa. Nah, untuk ikhfa awsat ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang. Jadi antara dengung dan samar itu setara ya. Wa anfu. Kemudian kum ada tanda waqaf, ini waqaf namanya al-waqfu aula. Berhenti di sini lebih utama. Maka ketika berhenti seperti biasa bacaannya mimnya disukun ya, kum. Wa anfusikum. Kemudian wala tasma'unna. Ada nun yang bertasydid lagi. Ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Wala tasma'unna ya, ditahan lebih kurang 2 harokat. Kemudian minalla. Di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya nunnya langsung dileburkan ke dalam huruf la ataupun dimasukkan, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Minalla ya. Minalladzi. Kemudian di dibaca panjang 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dibaca panjang 2 harokat. Nah, ini dinamakan dengan mad badal ya. Jadi mad badal itu terdapat huruf madnya pada hamzah. Jadi ketika ada huruf mad yang terdapat pada hamzah itu dikategorikan kepada mad badal. Jadi bukan mad tabi'i ya. Kecuali kalau huruf madnya selain daripada hamzah, maka itu baru termasuk kepada mad tabi'i. Nah, untuk mad badal ini khusus ya, khusus pada hamzah. Kemudian tulki ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas ataupun tetap dibaca. Utul kitab. Nah, ta dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf ta. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian milqa. Jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Jadi makna ab'ad itu jauh ya, antara makharijul huruf nun dengan qaf itu posisinya saling berjauhan. Nun letaknya di ujung lidah, sementara qaf letaknya di pangkal lidah. Cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk huruf qaf. Milqa ya. Jadi untuk ikhfa ab'ad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke dengung ya, karena makhrajnya saling berjauhan. Milqab ya. Qab ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Nah, ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Qablikum wa. Kumwa ada mim sukun bertemu dengan waw. Nah, ini juga dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas. Wa minalladzi nalla, ini juga sama ya, alif lam asyamsiyah, sama seperti pembahasan di atas.
Kemudian zi juga dibaca panjang 2 harokat ya, mad tabi'i zahiri. Kemudian asyraku, ini sya ya, dia sifatnya tafashi. Jadi makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Ya. Kemudian ra ini dibaca tebal ya, tafkhim, karena ra-nya berharokat fathah. Kemudian ku asyraku ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu kalimat adza. Maka ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Dibacanya panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Kemudian adzanka, di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf kaf. Nah, ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad ya. Karena tanwin ini sebagai pengganti nun sukun ya. Jadi nun sukun dengan huruf kaf itu makhrajnya saling berjauhan. Nun posisinya di ujung lidah, sementara kaf pangkal lidah agak sedikit turun ke bawah ya. Maka bacaannya sama seperti milqa ya. Adzanka. Jadi kalau ikhfa ab'ad ini lebih ke dengung ya. Kati ini juga dibaca panjang 2 harokat, mad tabi'i zahiri. Kemudian ra. Nah, ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula. Waqaf al-waqfu aula itu berhenti itu lebih utama. Maka karena di sini harokatnya tanwin, maka ini dinamakan dengan mad aiwad. Jadi cara bacanya ra-nya hilangkan 1 harokatnya. Katsira ya. Nah, untuk bacaan mad aiwad ini dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wa intu. Kemudian wa inta ada nun sukun ketemu huruf ta ya. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab karena makhraj nun dengan ta itu saling berdekatan ya. Tempat makhrajnya itu sama ya, yaitu ujung lidah, nunnya, ta juga ujung lidah. Maka cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ta. Nah, untuk ikhfa aqrab ini kalau tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar ya. Wa in tasbiru tas, ini shad ini adalah sifatnya shafir, jadi anginnya lebih jelas dan hurufnya adalah tebal ya. Tasbiru. Ru dibaca panjang 2 harokat, mad tabi'i zahiri. Untuk hukum bacaan ra-nya dibaca tebal ya, karena harokatnya zumah. Wa tattaqu, qu juga dipanjangkan 2 harokat, yaitu mad tabi'i zahiri. Fa inna, nun yang bertasydid dibacanya secara mendengung karena ini merupakan ghunnah musyaddadah. Fa inna dza dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf dza, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Min ada nun sukun bertemu dengan ain, ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Cara bacanya nunnya dibunyikan secara jelas, min cukup ditekan saja. Kemudian azmi, di sini ada zai ya, za. Jadi huruf za ini dialirkan bacaannya, jadi nggak boleh dipantul karena bukan huruf qalqalaf. Jadi jangan dibaca azmi ya, jangan min azmi ya, itu bacaannya salah. Tapi yang benar min azmi. Jadi yang didesiskan di sini adalah angin saja karena za ini adalah bagian daripada sifatnya shafir, jadi anginnya lebih jelas. Mil'u ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, dan sesudah alif lamnya terdapat huruf qamariyahnya yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas bunyi sukunnya. Kemudian umur, di sini adalah dibaca mad arid li sukun, yaitu ada mad tabi'i, kemudian ada 1 huruf lagi yaitu ra yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka untuk mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Nah, untuk hukum bacaan ra ini yaitu ditebalkan ya, karena sebelum ra ini huruf di belakangnya adalah waw sukun. Jadi kalau
Waw itu lebih dominannya kepada harokat zumah, maka untuk qira'ahnya ditebalkan. Umur, jangan umur ya, tapi umur dengan tebal. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.